masih menyaksikan debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Ya, kami akan jelaskan mekanismenya sebagai berikut. Dalam setiap subtema, calon bupati akan menjawab pertanyaan yang telah dipilih dengan durasi 2 menit. Selanjutnya, calon bupati lainnya akan menanggapi jawaban tersebut dengan durasi 1,5 menit. Dan sebelumnya kami mengundang para calon bupati dari pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 untuk bisa berkenan menempatkan diri di podium. Baik. Di sesi ini nanti masing-masing calon bupati yang akan menjawab pertanyaan dan juga memberikan tanggapan. Kita akan mulai dengan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diambil dalam sesi pengundian sebelumnya, yaitu dengan subtema sumber daya alam dan pertanyaan huruf B. Ya. Amplop pertanyaan untuk subtema sumber daya alam huruf B masih terlihat Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dalam kondisi tersegel, artinya masih terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka amplop pertanyaannya. Saya akan bacakan pertanyaannya hanya 1 kali, harap disimak dengan baik Bapak. Menurut Forest Watch Indonesia, sekitar 2,8 juta hektar hutan di Papua dan Papua Barat hilang antara tahun 2000 hingga 2020 akibat konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Konversi ini mengancam ekosistem hutan tropis, mengurangi cadangan karbon, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, data dari Aksi Konservasi Indonesia menunjukkan lebih dari 60% masyarakat adat di Papua belum merasakan manfaat signifikan dari proyek perkebunan di wilayah mereka. Pertanyaannya, menghadapi tantangan ini, apa strategi konkret paslon untuk membuka peluang investasi ramah lingkungan yang tidak hanya transparan dan berkelanjutan, tetapi juga adil dengan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi? Waktunya calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan sumber daya alam hutan yang mana harus kita jaga dengan baik, saya sependapat. Karena kalau kita bicara Papua, kita tidak bisa terpisah dari 2 hal, alam dan manusia. Kalau kita lihat ada rencana untuk transmigrasi, sesungguhnya transmigrasi itu untuk mempercepat dan pertumbuhan ekonomi, tapi kalau di Papua ini kita harus menyiapkan 2 sektor ini, alam dulu dan manusia. Alam itu sejalan dengan kalau kita di Papua Barat itu ada Pergub nomor 25 tahun 2021 tentang hukum wilayah adat dan masyarakat adat. Sudah tentu setiap kabupaten harus menyiapkan batas-batas wilayah adat sehingga mereka bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Begitupun sumber daya manusia. Untuk mendukung itu, kami dari pasangan nomor 2 menawarkan 1 rumah 1 sarjana untuk menyiapkan anak-anak Papua yang nanti menjadi tuan di rumah sendiri. Artinya dengan ada investasi masuk ini menjadi kesempatan untuk mereka. Yang kita tawarkan nanti bukan hanya menebang hutan, kita tahu ada carbon trade, yang mana ada blue carbon, green carbon. Ini perlu kita minta kepada pemerintah pusat yang menjadi kewenangan untuk daerah, khususnya Papua dan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu yang bisa kita tawarkan, bukan untuk membuka hutan seperti di Merauke ataupun di Sorong. Kalau kita tawarkan bagaimana hutan tidak dirusak tapi ada manfaat ekonomi yang bisa dapat. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih calon bupati nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Berikutnya calon bupati nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Dimulai saat Anda berbicara. Pemanfaatan hutan
untuk keperluan investasi hendaknya diperlakukan dengan sangat berhati-hati dengan memperhatikan keberlangsungan daripada sumber daya hutan tersebut. Bagi Kabupaten Kaimana, hutan masih cukup luas. Tetapi tentu saja juga kita harus mengantisipasi bahwa hutan yang luas ini jangan sampai dirusak untuk keperluan investasi. Tetapi kepentingan investasi ini merupakan suatu keharusan yang kita hadapi ke depan. Terutama menyambut kebijakan pemerintah untuk menjadikan Papua, terutama Indonesia Timur dan Papua sebagai lahan pangan. Hingga dengan demikian kita juga mempertimbangkan secara terbatas nanti pemanfaatan hutan untuk mencetak kawasan andalan, di mana di kawasan andalan itu dapat dibangun perkebunan baik untuk tanaman pangan maupun tanaman industri. Hingga dengan demikian hutan itu memang benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi kekhawatiran kita berkaitan dengan hutan ini juga menjadi perhatian yang serius, sehingga di dalam kebijakan kami mempunyai suatu visi ke depan untuk minimal di Kabupaten Kaimana itu hutan harus dicadangkan sampai dengan 60% untuk menjamin bahwa isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya alam itu dan karbon dioksida dapat terpelihara. Waktu habis Bapak. Terima kasih calon Bupati nomor urut 1 sudah memberikan tanggapan.